sekali untuk mengikuti seminar ataupun webinar-webinar yang pastinya menambah ilmu insight baru untuk Bapak Ibu pejuang bisnis dan juga pejuang UMKM di seluruh Indonesia, bahkan di kancah internasional. Oke, sebelum itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai, boleh yuk aktifkan dulu kameranya supaya kita bisa saling melihat, saling bertatapan ya meskipun masih online dan di sore hari. Pastinya Bapak Ibu yang join pada sore hari ini memiliki semangat yang tinggi gitu ya untuk terus belajar, untuk terus mau berkoneksi ataupun menjalin hubungan meskipun di jejaring online untuk bersama dengan pebisnis pengusaha lainnya. Dan Niha doakan Bapak Ibu yang mau mengaktifkan kameranya, nantinya usahanya akan semakin sukses, akan semakin banyak orang yang mengetahui, akan semakin banyak orang yang mau berkontribusi ataupun mengajak kerjasama dengan bisnis Bapak Ibu semuanya. Oke, boleh yuk diaktifkan dulu kameranya. Karena di sore ini pastinya cuacanya agak sendu-sendu gitu ya, karena agak hujan dikit. Pastinya di tempat Bapak Ibu juga agak hujan rintik-rintik seperti itu dan saya harap Bapak Ibu semuanya bisa masih semangat untuk mengikuti acara webinar menjadi pengaruh pada sore hari ini. Dan informasi Bapak Ibu untuk webinar kali ini sangat spesial karena kita bekerja sama langsung dengan Tofidev ya. Tofidev Digital Marketing Corporation yang pastinya akan memprovide dan juga memberikan materi yang insightful untuk Bapak Ibu semuanya. Karena di era digitalisasi saat ini pastinya Bapak Ibu dituntut untuk terus beradaptasi, mengembangkan bisnisnya dan tentunya di ranah digital. Oke, boleh yuk diaktifkan dulu kameranya karena sebelum kita mulai nanti kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu supaya lebih menambah semangat Bapak Ibu semuanya. Oke, boleh. Yang sudah siap, boleh dong ketik angka 1 di kolom komentar Bapak Ibu yang menunjukkan Bapak Ibu sudah siap untuk menerima materi pada hari ini. Oke, ini ada Pak Rian. Selamat sore, Pak. Oke, boleh yuk Bapak Ibu diketik dulu di kolom komentar. Oke, udah banyak nih. Bapak Aswadi, ada Kak Nabila, ada Kak Arjuna, Kak Klarin, ada Kak Ima, ada Teh Vini. Ini semangat ya, satu gitu. Ini bukan politik ya Bapak Ibu. Disclaimer saja, karena ini masa politik, nanti takutnya malah kita diselewengkan ke hal-hal yang berbau politik gitu. Enggak, ini adalah salah satu cara untuk ngetes semangat kita. Oke, oke baik. Kalau sudah ketik 1, boleh diaktifkan kameranya karena menandakan Bapak Ibu sudah siap untuk menerima materi pada sore hari ini. Oke, baik. Oke, terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Ada Kak Nabila, ada Mas Arjuna, ada Bapak Gumilar, ada Pak Rian tentunya, ada Pak Denny, ada Bu Linda. Oke, baik. Ada Kak Klarin. Oke, siap. Oke, ada Mas Fajar. Terima kasih banyak. Oke, boleh mungkin Teh Vini bisa dibantu untuk kita dokumentasi terlebih dahulu? Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, sekarang bisa tunjukkan ekspresinya kalau Bapak Ibu mendapatkan uang 100 juta gitu. Gimana ekspresinya? Gimana? Oke. Oke, udah siap ya? Udah nyiapin ekspresinya? Boleh kita mulai? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, sama, sekarang kita foto dengan gaya kalau misal Bapak Ibu mendapatkan mendapatkan suntikan, suntikan apa sih? Mendapatkan apa ya? Kolaborasi bisnis ya bernilai 1 M, lebih besar lagi nih. Gimana nih ekspresinya? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah semangat pada sore hari ini. Baik, tentunya
pada sore hari ini kita akan berkenalan dan mengetahui lebih jauh lagi Toffee Dev itu apa sih dan juga Pak Rian itu sebenarnya apa gitu, siapa beliau gitu ya. Oke, sebelum itu Niha mau mengenalkan dulu narasumber kita pada sore hari ini yang sangat spesial tentunya dari Toffee Dev bernama Bapak Rian Kristomulyono dan beliau ini merupakan founder sekaligus CEO dari Toffee Dev Digital Agency di Jakarta. Dan juga Bapak Rian ini merupakan master trainer dan juga fasilitator dari Tofidev Institute, sekaligus inisiator SEOCon largest SEO conference in Indonesia. Beliau juga seorang author book dari digital marketing concept dan merupakan lulusan dari Matematika dan Informasi Teknologi dari Universitas Bina Nusantara. Dan beliau memiliki Google Certified Individual dan Advanced Search Engine Optimization dari yang sudah bersertifikat dan tentunya market motif yang juga bersertifikat. Dan pastinya beliau juga sangat expert di bidang digital marketing agency. Oke, langsung saja kita ngobrol bersama Bapak Rian pada sore hari ini yang sudah join. Halo Pak Rian, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya, Oke, apa kabar? baik, Alhamdulillah. Semangat sekali ya Bapak ya. Yes. Oh, Oke, kan ini hari Jumat kan? betul, betul sekali. Kalau Dan hari Senin lebih semangat lagi. meskipun hari Jumat harus semangat Bapak. Iya dong. Yes. Oke, oke, baik. Langsung saja untuk Pak Rian kami persilahkan. Oke, thank you. Saya ada satu video buat bisa teman-teman bisa lihat. Oke, silakan. How to grow your business and sales through the internet. This upcoming digital marketing expert has started his digital marketing journey since 2007 with experience in website marketing, conversion rate optimization, search engine optimization, pay per click campaign, online advertising. He has helped more than 200 companies and trained more than 20,000 people throughout Indonesia. We also feature in several media such as Kompas, Detik.com, CNN, Metro TV, and many more. In 2019, he started SEOCon, the largest SEO conference in Southeast Asia. His goal is to equip marketers with expert knowledge. He is the author of Digital Marketing Concept, published by Gramedia Pustaka Utama. His podcast ranked as top podcast in marketing and business. And now he gonna teach you something interesting about digital marketing to grow your business to the next level. Please help me welcome Ryan Crystal Mulyono. Oke, terima kasih sekali lagi untuk menjadi pengaruh untuk mengundang saya dan tim untuk bisa berbagi sama teman-teman. Di sore hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat-sangat menarik, yaitu menjadi peringkat satu di mesin cari Google dengan teknik yang berjalan untuk tahun 2025. Wah, sebelumnya saya pengen tahu nih kepada siapa saya berbicara pada hari ini. Boleh kasih tahu kepada saya di kolom chat apa posisi Anda saat ini dan lokasinya di mana? Apakah Anda pengusaha di Jakarta atau pengusaha di Surabaya atau Anda adalah website owner di Surabaya atau baru mau mulai usaha atau masih mahasiswa? Coba kasih tahu di kolom chat supaya saya tahu pada siapa saya berbicara. Wah, ini masih bingung. Pengusaha kopi di Bandung. Wah, nice, Mas Ejang. Ada dari Bandung, Gumilar, baru mulai berusaha. Yes, nice. Konsultan pajak dari Jambi. Oh, nice. Oh, seru nih ya konsultan pajak ya. Lalu yang lainnya? Siapa lagi? Manajer sekolah sepak bola. Wow, nice. Harus memajukan sepak bola. By the way, kemarin Indonesia lawan Arab Saudi menang? Menang 2-0. Menang ya? Oh, Menang dong, yes, Bapak. very good. Saya cuma lihat teman saya rame di grup pada saat mulai pertandingan, terus abis itu saya lupa tinggalan. Pas dilihat lagi, bagus berarti ya Indonesia ya. Biar bisa masuk ke kancah internasional. Oke, baru mulai usaha. Working space di Batam, owner kursus dan service. Oke, that's good. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih spesifik, yang namanya adalah search engine optimization. Wah, apa itu search engine optimization?
buat teman-teman, coba bantu saya untuk saya mengetahui di mana posisi Anda mengenal tentang search engine optimization. Kalau dari skala 1 sampai 10, oke, 1 sampai 10. 1 itu belum kenal sama sekali. 10 itu ada yang expert. Udah tahu lah, benernya pengen ikut ya, pengen tahu aja sih ada apa yang baru gitu ya. Jadi 1 gak kenal sama sekali, 10 udah mengenal. Di mana posisi Anda saat ini di dalam dunia SEO? 1 sampai 10. Oke. Wah, ada Gumilar 5. Wah, Hanoko 8,5. Wah, nice. Ima 3, Jajang 4, Bani 5, Nabila 4, Denny 5. Wah, ada Daryl 9. Wah, nice. Wah. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang bagaimana kita menjadi peringkat 1 di mesin mencari Google dengan teknik yang berjalan untuk tahun 2025. Karena dunianya sudah mulai berubah, gimana cara kita melakukan bisnis berubah, apa yang bisa kita lakukan sebagai pemilik bisnis atau pemilik website atau marketing manager atau baru mau mulai usaha untuk bisa menang dominasi di 2025. Oke. Think big, start small. Karena di dunia digital marketing, SEO ada satu bagian yang sangat-sangat menarik di mana kita bisa menguasai dunia dengan hasil pencarian. Tapi gimana caranya supaya bisa melakukan hal tersebut? Suka-suka mau gak mau kita mulai dari start small. Langkah kecil pertama, langkah kecil kedua, langkah kecil tiga. Karena SEO bukan sesuatu yang instan. Mungkin dibandingkan dengan strategi-strategi lain yang ada di dunia digital marketing sekarang, SEO adalah satu yang cukup menantang dibandingkan dengan yang lain. Salah satu keuntungannya kenapa banyak orang menggunakan SEO yang biasa saya temukan adalah mereka bilangnya bukan karena SEO itu hasilnya sangat bagus atau uh, mendatangkan traffic dengan sangat banyak, bukan. Alasan yang banyak dilakukan sama orang kira-kira apa? Kenapa mereka menggunakan SEO? Dibilangnya adalah karena gratis. Nah, benar gak ya karena gratis ya? Nanti kita bahas, oke? Jadi sekali lagi, kenalkan nama saya Randy Somyono, saya membantu pemilik bisnis dan marketers untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Saat ini saya sebagai founder dan CEO dari Tofi Dev. Kita adalah digital agency, digital marketing agency, base-nya di Jakarta. Kami adalah salah satu Google Premier Partner 2024, di mana maksudnya itu adalah kita adalah top 3% digital marketing agency versinya Google. Oke. Kita juga adalah SEMrush Agency Partner. Apa itu SEMrush? SEMrush adalah salah satu professional tools yang banyak digunakan oleh para SEOs di dunia untuk membantu mereka mengembangkan bisnisnya secara digital. Oke. Saya juga melengkapi diri dengan beberapa sertifikasi seperti Certified Professional Coach, 10X Marketing Certified. Saya juga nulis 2 buah buku. Yang pertama adalah Digital Marketing Concept, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Dan tahun lalu saya mengeluarkan 1 buku judulnya adalah Digital Marketing Activation. Kita melakukan satu annual event di Tofi Dev sendiri yang namanya adalah SEOCon. Apa itu SEOCon? SEOCon ini adalah satu acara di mana kita ngumpul sesama SEOs dari perusahaan ataupun dari pengusaha untuk mengetahui apa updates yang bisa kita pelajari mengenai SEO itu sendiri. Karena dunia search engine optimization terus berubah. Kenapa terus berubah? Karena industrinya berubah, karena penggunanya berubah, karena semuanya berubah. Apalagi di tahun 2024 ini kita masuk ke 2025, perubahannya cukup banyak. Nanti saya ceritain sedikit apa yang bakal kita hadapi di 2025. Oke? Karena untuk SEO dibilangnya adalah SEO is dead. Dibilangnya apa sih SEO? SEO itu udah nggak relevan lagi dengan dunia pemasaran saat ini. Kayaknya udah nggak ada yang pakai deh. Apalagi dengan adanya dominasi sosial media. Oh, sekarang pakainya TikTok. Pak, SEO itu udah nggak ada yang pakai. Kita tuh sekarang mencari pelakuan pencariannya di TikTok. Betul, betul. Atau salah? Udah nggak ada yang pakai Google sebagai mesin pencariannya mereka. Apalagi kalau misalnya adalah dibilangnya Gen apa sih sekarang? Gen Z. Satu hal yang menarik yang saya tahun lalu saya ngundang satu pembicara dari Spanyol, namanya Gianluca Fiorelli. Gianluca, pas saya ngobrol sama dia, pas dia datang nyampe ke sini gitu ya, wah ternyata umurnya lebih senior gitu ya, udah senior.
mungkin kalau saya nggak tahu umur pastinya berapa, tapi mungkin 50 plus. Dan dia bilang uh, dia udah berpengalaman di dunia SEO itu sejak uh, 2000-an awal, 90-an akhir. Saya pas pertama kali ketemu sama dia, saya bingung gitu. Karena Google pun belum lahir di 2000-an awal. Kenapa dia udah masuk ke dunia SEO? Oh, di situ saya baru dikasih tahu. Ya, dulu itu nggak pakai Google. Dulu itu pakai ada website namanya Yahoo. Dulu itu ada satu namanya Alta Vista. Dan teman-temannya. Jadi, sebelum Google, ada mesin pencari lain. Sayangnya di dunia kita sekarang ini, kalau kita ngomong tentang SEO, semuanya tuh langsung ngeteknya, oh langsung ke Google. Padahal ada Bing, Baidu, Naver, dan yang lainnya. Jadi di situ saya baru mulai pencerahan. Wah, oke. Kalau dibilang SEO is that, SEO is not that. Hanya platformnya yang berubah. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Kenapa? Karena kita masuk ke tahun di mana AI domination. Kalau tadi udah didominasi dengan social media, mulai dari tahun lalu kita didominasi lagi dengan AI. ChatGPT, sekarang ada Search GPT. Lalu bahkan Google sendiri mengeluarkan dibilangnya adalah AI experience. Semua ini ngerubah landscape-nya. Tapi SEO-nya nggak mati. TikTok, sekarang semua pakai TikTok. Oh iya, TikTok punya search engine mereka. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menang di 2025? Karena kalau tadi bilang, kenapa banyak orang menggunakan SEO? Karena SEO dibilangnya adalah free, adalah gratis. Sebenarnya, siapa yang setuju kalau SEO itu gratis? Siapa yang nggak setuju? Gue kasih tahu di kolom chat. Gratis atau tidak gratis? Menurut saya, SEO itu nggak pernah gratis. Kenapa? Karena untuk mengerjakannya, dibilangnya gini, kita pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita tuh selalu bayar harganya. Apapun itu kita harus selalu bayar. Bayarnya pakai apa? Ada 3 resource utama. Time, energy, dan money. Waktu, energi, dan uang. Oke. Untuk SEO, yang kita bayar apa? Kalau misalnya kita ngomongin dari sisi periklanan, yang kita bayar adalah uang. Oke? Jadi uang, tapi kita jadi lebih cepat. Kalau SEO, kita bayar dengan waktu dan energi. Kenapa? Karena SEO bisa 2 bulan, bisa 3 bulan baru kelihatan hasilnya. Mungkin kalau ada ya beberapa kasus kita bisa dapetin dalam 1 bulan. Oke? Nah, terlepas dari semuanya itu, tapi gimana caranya kita melakukan SEO? Karena tadi ada yang jawabnya 5, ada jawabnya 4, ada yang jawabnya 10. Saya mau samakan dulu gimana kita melakukan SEO. Oke? Ada banyak kursusnya, kurikulumnya, materinya, frameworknya. Jadi kita bisa lakukan apapun. Saya akan bagikan apa yang kita lakukan di Tofi Dev. Boleh? Oke. Jadi di Tofi Dev kita punya namanya Tofi SEO Framework. Apa itu Tofi SEO Framework? Ini adalah framework yang kita gunakan untuk menjalankan SEO, untuk melakukan SEO. Oke. Kita bagi jadi 3 bagian. Oke. Yang pertama, di 3 bagian ini yang atas, tengah, dan bawah. Oke. 3 bagian ini yang paling bawah dulu, oke, biar mempermudah. Ini adalah singkatannya SEO. Jadi yang tengah yang bawah S, yang tengah E, yang atasnya O. Oke. Yang S itu namanya adalah site health. Oke. Untuk kita melakukan SEO, pertama-tama kita gunakan dari site health-nya terlebih dahulu, website-nya terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita mengerjakan bagian yang kedua yang namanya adalah E, expert content. Oke, kita optimasi untuk konten yang ada di dalamnya, dan O di atasnya adalah outreach campaign. Oke, outreach campaign atau bahasa yang banyak digunakan oleh para SEO di luar sana, dia bilangnya adalah backlink. Oke, jadi untuk kita melakukan SEO untuk semua klien yang kita lakukan di Tofi Dev, setidaknya kita menggunakan stepnya. S dulu kita benerin websitenya. E, kita benerin kontennya, baru O, kita lakukan optimasi dari outreach campaign. Oke. Kenapa kita bikin framework seperti ini? Karena saya bertemu dengan banyak orang, mereka banyak yang ngomong, oh kita harus pakai backlink.
Backlink, 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 backlink. Benar atau enggak? Tentu saja benar. Kita harus pakai backlink. Tapi pada saat kita mau pakai backlink, pastikan dulu websitenya udah benar atau belum, kontennya udah benar atau belum. Karena kalau misalnya kita cuma pakai backlink dan websitenya nggak benar, cuma one page website, nggak pakai konten, kontennya juga seadanya, maka backlinknya mau dikasih 10.000, 100.000 pun akan sangat sulit untuk mereka mendapatkan peringkat dan mendapatkan user. Oke. Di saat yang sama, kalau kita cuma fokusnya di konten doang, oke, expert konten saja tanpa menggunakan backlink, maka kita mungkin nggak bakal di ranking. Kenapa? Karena kontennya semuanya sama, mirip. Oke, jadi itu yang bakal kita bahas. Tapi ini adalah konsepnya dulu. Sejauh ini bisa dimengerti ya. Oke, jadi kita punya frameworknya sama semua. Oke, SEO. Di di site health ada yang namanya site structure, on-page signal, dan structure data. Itu yang kita kerjakan. Untuk di expert content, kita punya keyword research, content creation, dan content optimization. Itu adalah flow-nya. Dan yang ketiga ada outreach campaign, di mana kita menggunakan expert outreach, media outreach, dan optimization checker. Oke, sebelum saya ngomongin lebih jauh, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa masukkan di kolom Q&A atau bisa ya di Q&A. Oh, sorry, Q&A-nya di turn off, berarti mungkin dimasukkan ditulis dulu di kertas supaya nggak ketinggalan. Oke? Nah, gimana caranya kita mendominasi untuk search di 2025? Saya bilang gini, if you're not growing, you are dying. Kalau kita 2025 kita nggak growing, terutama dalam dunia search-nya, SEO-nya, maka definitely we are dying. Gimana caranya kita memastikan bahwa kita tetap growing? Oke? Apa yang perlu kita lakukan di SEO 2025? Sudah siap untuk belajar? Udah siapkan buku catatan? Yang udah siap ketikkan 1 di kolom chat. Oke, nice. Oke. Saya akan bahas 3, oke? Karena waktunya terbatas, jadi saya bahas 3 dulu. Oke. 3 hal yang penting untuk SEO di 2025. Yang pertama adalah website is the foundation. Yang kedua adalah quality dan quantity content. Yang ketiga adalah business branding is a must. Oke, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama, website is the foundation. Bangun website yang memiliki performa tinggi untuk bisnis dan mesin pencari. Karena banyak yang tanya sama saya gini, karena saya banyak kita kan di agency. Oke, kita banyak di agency. Kita bantuin bisnis untuk masuk ke dunia online. Dan pertanyaan yang biasanya saya dapatkan, oke, mereka bilang, kenapa harus bikin website? Oh, saya udah punya website, tapi udah nggak diperpanjang hostingnya. Saya udah bikin si websitenya, tapi kayaknya websitenya nggak bagus ya. Kadang mereka juga mempertanyakan, kenapa mesti pakai website? Udahlah, saya pakai ini aja, pakai Linktree. Oh, saya udah punya sosial media juga, nggak usah pakai website. Oke. Di sini ada yang di dunia e-commerce, toko online. Toko online juga sama. Mereka bilang, saya nggak usah bikin e-commerce lah. WooCommerce, Shopify, atau PrestaShop, atau Circlo. Mahal bikinnya. Terus, nggak ada yang beli lagi. Pertanyaan adalah, kenapa website-website itu nggak bekerja? Why website not working? Kira-kira apa alasannya? Jangan salahkan websitenya. Oke? Karena kemungkinan besar, kenapa mereka bilang websitenya tidak bekerja atau website tidak berfungsi? Jawabannya sebenarnya saya bisa bilang jawabannya sederhana. Oke? Karena websitenya nggak ada yang kunjungin. Nggak ada trafficnya, Pak, Bu. Ya gimana kalau toko gitu ya, kalau kita punya toko, terus nggak ada yang datang ke toko. Siapa yang mau beli barangnya? Orang nggak ada yang datang ke toko gitu kan ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kita harus punya websitenya. Tapi bikin website pun bukan website yang kita nggak bisa bikin website yang biasa-biasa aja. Oke? Di 2025 bikin website sekarang ini udah jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Oke, saya mulai di tahun 2007. 2007 itu bikin website itu masih pakai HTML. Apa itu HTML? Jadi coding. Oke? Semi coding. Dulu itu kalau misalnya kita ngelihat website
yang bisa auto update gitu ya, yang kontennya update terus, wah itu keren banget. Jarang banget website yang kayak gitu. Tapi sekarang udah semua website auto update. Oke. Jadi kalau kita ngomongin website, apa yang perlu kita perhatikan? Oke, ada beberapa bagian yang masih dasar banget. Mudah-mudahan semua udah menjalankannya. Yang belum boleh catat, ini adalah dasarnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah desain UI dan UX. UI adalah apa yang kita lihat. UX adalah bagaimana kita menggunakan websitenya. Oke. Kalau UI mungkin semuanya gampang, semuanya bisa relate karena apa yang kita lihat. Bagus atau jelek, desainnya itu relatif. Oke, bagus atau jelek itu relatif. Oke. Untuk UI, kebanyakan dari kalau misalnya di sini tadi ada yang bilang SEO-nya skill-nya adalah 8 ke atas gitu ya. Tantangan mereka yang biasanya, oke, nggak semua. Biasanya mereka yang bilang bahwa mereka expert di SEO, pada saat kita lihat websitenya itu tampilannya kotak-kotak. Apa maksudnya kotak-kotak? Tampilannya, ya, bilangnya apa ya? Bagus sih, tapi nggak cantik gitu. Oke. Tapi ada website, saya punya beberapa kita meeting dengan banyak klien. Pas saya lihat websitenya itu keren banget, desainnya bagus banget. Oke, pas lihat, wah ini mahal banget nih kayaknya yang bikin. Oke. Tapi kebanyakan yang desainnya bagus, SEO-nya nggak bagus. Makanya kita cari kita. Karena mereka bingung. Website saya bagus, tapi kenapa pas kita melakukan pencarian di online, website saya itu nggak muncul? Nah, oke. Untuk mereka yang di SEO, untuk 2025, tampilan sangat penting. Oke. Karena begitu mereka masuk, mereka akan lihat dari tampilannya. Tampilannya bagus atau enggak. Tampilannya itu enak atau enggak. Oke. Setelah itu pada saat mereka menggunakan websitenya, itu nyaman atau tidak. Nah, kalau kenyamanan ini juga cukup berbeda. Oke, kenyamanan masing-masing berbeda. Ada yang bilang, siapa di sini, kalau kita di Indonesia, kita ada yang suka belanjanya itu ada yang suka di Tokopedia. Ada yang Tokopedia? Ada yang sukanya di Shopee. Ada yang sukanya di Blibli. Ada yang sukanya di Lazada. Ada yang sukanya di Zalora. Semua punya usernya. Oke. Kenapa usernya berbeda-beda? Oh, karena di daerah saya yang bisa kirim cuman dari sini doang. Tapi kemungkinan besar, karena mereka bisa kirim kemana aja, relatif semuanya bisa menggunakannya. Tapi kemungkinan besar adalah karena mereka menggunakan UX-nya berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat lebih jauh, pada saat kita ngomongin tentang Tokopedia itu udah meriset siapa customer-nya mereka, siapa yang menggunakan Tokopedia. Apa yang mereka lakukan, seperti apa, tampilan seperti apa yang mereka suka, bentuknya itu kayak gimana, semuanya itu udah didesain. Oke. Shopee juga sama, Blibli juga sama. Semua rata-rata punya tim desain yang mengerjakan untuk UI dan UX. Hal ini jadi sangat penting terutama di 2025. Kenapa? Karena ada sosial media. Loh, apa hubungannya sosial media dengan website? Oke. Karena sosial media sekarang semakin cepat. Oke. Sosial media apa sih sekarang yang suka dilihatin? Shorts, Reels, TikTok. Apa kesamaan dari mereka semua? Cepat. 60 detik, 30 detik, 15 detik. Oke. Hal ini membuat apa? Kita terbiasa dengan konten yang cepat. Pada saat kita melihat kontennya dalam hitungan 3 detik, kita nggak tertarik, kita swipe. Kita langsung pindahin ke atas. Ini terbawa ke dunia website juga. Oke. Jadi kita harus perhatikan pertama adalah UI dan UX-nya kita itu seperti apa. Oke. Sejauh ini bisa mengerti? Oke. Yang kedua adalah kita perlu memperhatikan dengan CMS. CMS mungkin, apa itu CMS? CMS adalah Content Management System. Sistem di belakang dari websitenya kita. Oke, bagaimana kita mengupdate kontennya kita. CMS di dunia ini ada banyak. Yang paling populer mungkin yang namanya adalah WordPress.
Oke. Tapi saat ini ada banyak CMS lain yang mulai bermunculan. Ada Shopify, ada apa lagi? Brandnya ada beberapa brand yang mungkin nggak begitu familiar. Kalau saya kasih tahu juga nggak familiar. Uh, tapi Anda tahu, kalau mungkin sebagian besar dari teman-teman yang ada di sini tahu yang namanya WordPress. Oke, WordPress adalah CMS. Oke, CMS semakin populer, semakin bagus. Kurang populer, nggak ada masalah. Oke, karena ada banyak CMS yang baru bermunculan, mereka menggunakan perisainya mereka atau keuntungannya mereka yang mereka jual adalah security. Oh, WordPress itu gampang dibobol. Kalau saya punya lebih secure. Oke. Tapi kenapa lebih banyak orang menggunakan WordPress dibandingkan dengan platform-platform lain? Yang pertama adalah karena yes. Oke. Yang pertama adalah paling banyak menggunakan WordPress kenapa? Ya gratis lah. Oke. Beli hosting satu, terus kita bisa install WordPress-nya secara cuma-cuma. Dan WordPress powerful. Jadi kalau gratis doang, berarti nggak, ya udah gitu ya. Banyak kok barang-barang gratis di dunia kita saat ini. Tapi kenapa pilih yang gratis ini, pilih dengan WordPress? Karena udah gratis, powerful. Oke, salah satu keuntungannya mereka adalah kita bisa bikin websitenya menjadi search engine friendly. Oke, semua bilang search engine friendly. Apa itu search engine friendly? Jadi website yang kita bangun, ini fondasi ya buat sebagian besar teman-teman yang ada di sini yang belum pernah punya website atau baru mau bikin website atau sudah memulai websitenya itu kita perlu bikin jadi search engine friendly. Artinya bisa dibaca sama search engine. Apa aja yang biasanya dibahas dengan search engine friendly? Ada meta coding, ada sitemap, core vitalnya, dan masih banyak hal lainnya. Oke. Untuk mereka yang tidak familiar dengan website, jangan khawatir. Oke. Ini adalah keyword, semua bilang keyword. Keyword yang dibicarakan kepada pembuat website-nya kita. Oke. Pembuat website-nya apa? Jadi gini, kalau misalnya kita pakai pihak ketiga, atau kita cari coders, atau cari agency, atau cari semua bagian yang sedang mau mengerjakan untuk SEO dari bisnisnya kita. Oke, kita bilang sama mereka, bisa nggak websitenya dibikin search engine friendly? Atau bisa tanya sama mereka, website saya udah search engine friendly atau belum? Oke, jadi search engine friendly, search engine friendly. Kalau jawaban dia kurang lebih, kalau misalnya kita bilang gitu ya, Mas, website kita udah search engine friendly belum menurut kamu? Terus kalau dia bilang ini, search engine friendly maksudnya apa ya Pak? Nah, berarti mungkin dia belum ngerti. Oh, kita udah tahu lah. Oke, berarti banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Walaupun kita nggak ngerti search engine friendly itu seperti apa. Dan sekarang search engine friendly itu lebih kompleks daripada sebelumnya. Jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Setidaknya kalau misalnya ada 3 bagian ini, oke, meta coding, sitemap, dan web core vital. Kalau misalnya 3 ini mereka masih bingung, ada baiknya cari tempat lain yang lebih senior. Ada baiknya. Tapi setiap bisnis sangat berbeda-beda. Oke. Tapi di 2025 untuk SEO, website adalah satu bagian yang harus kita bangun. Berita bagusnya adalah di sini. Semakin banyak bisnis tidak memiliki website. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa website tidak berguna. Makanya itu adalah salah satu alasan kenapa di halaman pertama hasil pencarian mesin mencari mulai muncul dari sosial media. Kadang-kadang kita suka lihat hasil pencarian itu dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube. Sebagian ada yang memang karena dibuat oleh Google Search Engine dari belakangnya search engine, belakangnya Google, untuk nampilin dari sosial media. Alasan lain kenapa mereka mengeluarkan dari sosial media adalah, bisa tebak, karena website yang nampilin nggak ada. Oke. Untuk pencarian-pencarian tertentu, mereka nggak punya konten yang layak untuk dimunculkan. Oke. Nah, itu adalah satu opportunity, satu kesempatan buat kita sebagai pemilik website untuk bisa masuk ke hasil pencarian seperti itu. Bahkan ada beberapa metode, bukan beberapa metode, beberapa aliran
yang mengatakan kalau misalnya kita bisa menemukan di halaman pertama hasil pencarian, kita bisa menemukan ada TikTok atau Instagram, ada dari Wikipedia, ada dari Reddit. Oke, itu adalah satu kesempatan buat kita bisa masuk dengan lebih mudah di halaman pertama hasil pencarian. Kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia, siapa di sini yang punya e-commerce, toko online? Ini sedikit counterintuitif, oke? Sedikit di luar dari nalar kita. Kalau di hasil pencarian pertama, gini, biasanya saya suka ditanyain, gimana caranya kita mengalahkan raksasa marketplace? Ada yang punya pertanyaan tersebut? Oke, gimana caranya kita ngalahin Tokopedia? So, gimana caranya kita bisa muncul di halaman pertama? Hasil pencarian SEO itu semua search engine itu kita cari apapun yang keluar itu adalah dari marketplace. Gimana caranya kita melawan hal tersebut? Ada yang punya pertanyaan yang sama? Pertanyaan serupa? Oke. Aliran satu lagi di dunia SEO adalah malahan mereka mencari mereka yang munculnya adalah dari marketplace. Karena posisi mereka mengatakan bahwa kalau misalnya dari marketplace sudah muncul, berarti kita bisa mengalahkan untuk search term tersebut, untuk pencarian tersebut. Kok bisa? Logikanya di mana? Logikanya adalah karena kita memang nggak kesayangan sama mereka. Siapa di sini yang melakukan pencarian? Kalau kita melakukan pencariannya di search engine, ketemunya biasanya posisi 1 Tokopedia, posisi 2 Shopee, posisi 3 Blibli, 4 Lazada. Oke. Terus yang teman-teman lakukan adalah teman-teman skip. Tokopedia ini skip. Ada website baru nih. Namanya abc.com. Saya klik pencarian tersebut. Saya melakukan hal tersebut. Oke. Kenapa? Karena kita terlalu terbiasa dengan marketplace yang ada. Toh kita udah tahu lah kalau kita melakukan pencarian. Oke. Kalau kita cuma pengen beli, oke, kita nggak cari di search engine. Kita langsung bukanya ya buka e-commerce kesayangan kita. Kalau kita sukanya di Tokopedia, ya udah bukanya Tokopedia. Oke, kita nggak buka di search engine. Kita menggunakan search engine untuk melakukan riset, melakukan pencarian. Untuk hal ini ada yang lainnya nggak sih yang bisa saya temukan? Saya pengen cari produk untuk membersihkan dinding. Kira-kira ada produknya apa lagi ya? Saya cari pembersih dinding yang keluar dari Tokopedia, dari Lazada, dari ini. Ya udah, pada saat kita melakukan itu, kita bisa lihat ada brand-brand apa yang muncul. Apakah kita langsung beli brandnya? Kalau kita kenal brandnya, kita langsung beli. Tapi kebanyakan mungkin nggak ngerti brandnya itu apa. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita, kenapa kita perlu mempunyai sebuah website. Karena kita bisa juga mengalahkan dari raksasa-raksasa yang ada di marketnya kita sekarang ini. Oke. Jadi itu adalah salah satu yang kita perlu lakukan. 2025 semua bisa mengembangkan websitenya mereka lagi. Bahkan kalau kita punya website, kita nggak bisa kembangin. Tapi website yang kita punya itu nggak cukup. Karena website adalah website. Website ini saya anggap ini adalah sebagai lapak gitu ya. Tempat bisnisnya kita, tokonya kita. Tapi ada satu hal yang membuat websitenya ini bisa jadi lebih bagus, bisa lebih ramai, dan ada yang lebih sepi. Apa yang membedakan? Termasuk yang kedua, yaitu quality dan quantity content. Oke. Membangun otoritas bisnis dengan konten berkualitas dan dalam jumlah yang banyak. Maksudnya apa? Semakin biasanya pertanyaan pertama adalah yang ditanya sama saya adalah, oke, quality dengan quantity, mana yang lebih dahulu? Quantity dulu, jumlahnya banyak, atau quality dulu, kualitasnya bagus, atau quantity, jumlahnya banyak? Kira-kira menurut teman-teman apa? Quantity dulu atau quality dulu? 2025 sayangnya harus dua-duanya. Quality-nya harus banyak, quality-nya harus bagus, quantity-nya harus banyak. Kenapa? Karena kita masuk ke era di mana konten itu berkeliaran di mana-mana. Bahkan sambil kita ngomong sekarang ini, berapa banyak video yang diupload, berapa banyak konten yang diupload di website di internet. Oke. Dan tantangannya dengan konten adalah orang suka sesuatu yang fresh. Orang suka dengan sesuatu yang baru setiap saat. Kalau misalnya beritanya udah 1 minggu, kayaknya telat banget.
Jadi untuk kita sekarang sebagai pemilik bisnis atau sebagai pemilik website, kita perlu mengejar hal tersebut. Kalau dulu ada yang bilang, oh kita bisa bikin konten ya seminggu sekali lah. Sekarang mungkin perlu seminggu 3 kali. Setiap industri akan berbeda-beda, tergantung dari industri yang teman-teman lakukan itu di mana. Oke, kalau industrinya ada tentang pendidikan, industrinya ada tentang e-commerce, online, industrinya ada tentang sesuatu yang persaingannya sangat ketat, travel, oke, kontennya harus lebih banyak. Untuk mereka yang di dunia ada yang di dunia B2B, siapa di sini bisnisnya ada B2B, business to business, produknya slow moving product, nggak terlalu banyak terjadi aktif pembelian, mungkin jumlah kontennya bisa dikurangi. Oke. Ini adalah salah satu alasan kenapa sekarang juga banyak yang menggunakan live shopping. Oke, karena mereka butuh producing konten. Oke, kalau kita di e-commerce kita nggak live shopping, pasti ketinggalan. Oke, jadi kita harus ngejar ke sana. Oke, jadi quantity dengan quality, quantity-nya harus disesuaikan dengan marketnya. Semakin banyak semakin bagus. Berapa banyak? Berapa banyak kira-kira? Tergantung dari bisnisnya. Oke, saya nggak bisa jawab berapa banyak. Saya tahu ada beberapa website, beberapa bisnis yang keluarin sekitar 20-30 konten setiap hari. Ada bisnis yang kerjanya adalah seminggu sekali untuk kontennya. Oke, kalau gitu apa yang perlu kita perhatikan, terutama untuk 2025? Oke, jadi konten di 2025, yang pertama AI LLM. Apa itu? Large language model. Oke, it's a must. Harus. Apa maksudnya? Untuk saat ini, pada saat kita bikin konten, kita bisa menggunakan satu yang namanya AI. Oke, banyak tools di luar sana berkeliaran untuk membuat AI konten, baik itu artikel atau halaman website. Oke, karena kita ngejarnya dengan quantity, maka kita harus pakai. Berita bagusnya adalah biayanya jauh lebih murah daripada kita menggunakan human power. Oke, daripada kita minta satu orang untuk bikinin artikel, AI bikin artikelnya lebih bagus. Dibilangnya adalah better than human. Kenapa? Karena apalagi kalau di tempat saya kan ini kita agency, jadi kita serving beberapa klien sekaligus. Dan kadang-kadang klien ini kita nggak satu niche. Jadi kadang-kadang ada yang ngomongin tentang otomotif, yang satu lagi ada tentang kesehatan, satu lagi ada tentang kecantikan. Dan yang nulis bukan ahli di semuanya. Karena rata-rata mereka ada penulis konten. Oke. Mungkin mereka punya ketertarikan tertentu, mereka tertarik dengan otomotif, mereka tertarik dengan cantikan itu sendiri. Tapi rata-rata mereka menulis tanpa mengetahui latar belakangnya. Oke. Karena yang kita kejar adalah quantity. Beruntung ada AI, sekarang quality-nya kita bisa kejar juga. Oke. Dengan apa? Dengan LLM, Large Language Model. Oke. Jadi konten yang kita buat akan lebih expert dan lebih bagus dibandingkan dengan kita menggunakan human yang ada. Oke, jadi dibilangnya better than human. Namun pada saat kita menggunakan AI untuk membuat konten, ini adalah sekitar 70-80% kualitasnya. Kenapa 70-80%? Kenapa hal ini jadi sangat penting? Karena semua bisnis, semua SEO, semua orang yang mengerjakan SEO bisa menggunakan tools yang sama. Jadi toolsnya bukan satu tools yang private. Bahkan kalau ada yang bilang di sini, oh saya punya tools ini berbeda dari yang lainnya. Enggak. Tools kita itu semua sama. Back-end-nya sama. Apalagi kalau saya bilang sekarang ini, back-end-nya itu ya 80% dari semua tools AI yang ada di dunia, back-end-nya adalah ChatGPT. Oke, resepnya aja yang berbeda. Di dalamnya ada komponen-komponen yang beda. Tapi core-nya sama. Oke. Oleh karena itu dari semua tools yang ada, kita cuma bisa accept 80%. Maksudnya gini, pada saat kita terima hasilnya dari AI, kita nggak langsung bilang this is good. Walaupun rata-rata udah good. Jadi hasilnya udah bagus. Tapi sebagai SEO, kalau kita mau mengerjakan SEO di
dengan lebih baik. Kita perlu mengerjakan human interaction. Jadi dari konten tersebut kita harus cross check. Mungkin nggak membutuhkan waktu yang selama yang sebelumnya, tapi kita harus ada human touch-nya. Oh, yang ini benar nggak? Atau ada informasi baru nggak yang bisa kita masukkan di hasil konten yang sudah dibuat. Jadi 80% buat oleh AI, 20% dikerjakan oleh human. Gunanya apa? Kegunaannya adalah supaya waktunya lebih cepat, dengan jumlah yang sangat banyak, dan akhirnya kita akan membangun satu yang namanya EEAT. Apa itu EEAT? Experience, expertise, authority, dan trustworthy. Ini adalah mantra yang dibuat oleh Google sejak 5-6 tahun yang lalu. EEAT. Untuk EEAT di 2025, apa yang kita perlu lakukan? Hal ini udah mulai banyak dibicarakan dari tahun lalu, yang namanya ada topical authority. Artinya, pada saat kita mau mengerjakan untuk bisnisnya kita, untuk websitenya kita, topik yang kita bahas harus satu bagian. Kenapa? Misalnya kita bahasnya tentang keuangan, maka semua konten dari website kita dengan jumlah yang banyak ngomongnya ada tentang keuangan. Kita ngomongin tentang mancing, kita ngomongin tentang masak, semuanya ada tentang keuangan. Kenapa? Karena ini dibangun authority-nya kita. Kita bangun expertise-nya kita. Sehingga website-nya kita, bisnisnya kita, mereka tahu, oh kalau ngomongin tentang ini, ngomongnya ke sini. Dan akhirnya kita harus membangun bisnis atau personal authority. Maksudnya gimana? Business authority adalah nama brandnya. Personal authority adalah orang di dalam brandnya. Contohnya apa? Contohnya kita di TofiDev. TofiDev ini adalah digital agency. Goals-nya adalah kita mau ngomong sama orang-orang, kalau ngomongin tentang digital marketing, ingat TofiDev. Sekaligus ingat Ryan Christo. Goals-nya adalah, ya, supaya pada saat orang bilang, kalau saya mau mengerjakan digital marketing, ke siapa ya? Oh, kemarin saya ikut webinar dari TofiDev, pembicaranya Ryan Christo. Mungkin bisa ngebantuin bisnisnya Anda. Mungkin bisa ngebantuin bisnisnya kamu. Coba aja kontak dulu. That's building the authority. Yang ini banyak dibicarakan sama orang-orang di luar sana. Oh iya, bikin konten dan segala macam. Backlink gimana? Apa yang harus kita lakukan di backlink? Dunia backlink. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah business branding is a must. 2025, suka gak suka, harus bangun building branding. Saya bilangnya money for attention. Build your attention. EEAT dibangun, kalau sebelumnya kita banyak fokus di konten, EEAT sekarang ini dibangun dengan attention. Apa yang maksudnya dengan attention? Attention adalah apa yang orang-orang dengar tentang kita. Kita muncul di media, misalnya. Kita buat press release. Kita punya sosial media kita. Orang-orang datang masuk ke dalam sosial media kita. Atau kita masuk ke sponsorship. Ada yang bikin acara, lalu kita pasang logonya kita di sana. Atau kita punya offline visibility. Kita buka toko, kita buka booth, kita buka pameran, atau sejenisnya. Ini adalah the new backlink. Kalau sebelumnya kita ngomongin tentang backlink, orang itu mikirnya adalah, oh gimana kita dapetin dari PR, DR 90+, 50+, 75+. Yang itu masih perlu nggak? Masih perlu. Masih perlu. Tapi nggak cukup. Karena Google akan wipe out bisnis yang hanya online only business. Maksudnya online only business apa? Online only business itu yang bisnis yang jago di kandang. Jago kandang. Misalnya jago kandang apa? Ya cuma ada akses di online aja. Nggak punya bisnis-bisnis lain. Saya ngomongin tentang judol atau pinjol. Itu adalah dunia yang berbeda. Saya tahu yang di sini enggak masuk ke kategori itu. Tapi ada beberapa yang kategorinya adalah mereka cuma mau bikin toko online aja. Ya udah, saya bikin toko online. Toko online bikin sekarang murah kok. Bikin sewa hosting, bikin pakai WooCommerce. Mungkin beberapa teman-teman ada yang dari zaman dulu udah ngerjakan SEO dengan
hanya berbasiskan online menggunakan affiliate. Saya tahu affiliate banyak dibicarakan sekarang ini di Indonesia, tapi ada beberapa yang udah mengerjakan affiliate dari bertahun-tahun yang lalu. Mungkin dari pasar luar. Google mulai mencari atau mulai melihat bisnis-bisnis yang tidak punya visibility secara offline, visibility secara visibility di dunia nyata. Oke, Google mulai menghilangkan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena bisnis sekarang ini mereka mencari untuk bisnis-bisnis yang punya EEAT yang lebih tinggi. Di dunia SEO mulai banyak yang komplain. Komplainnya apa? Wah, Google sekarang membela yang punya budget besar. Iya atau enggak? Nah, kalau kita lihat dari sisi bisnis perspektif, oke? Kalau Anda ngelihat dari Anda adalah sisi customer, pelanggan. Siapa yang di sini pernah kena scam dengan website-website? Oke, beli barang barangnya nggak dikirim, atau beli barang barangnya palsu, atau hasilnya nggak bagus. Ada? Oke. Gimana caranya? Kenapa kita beli di sana? Ya mungkin karena pada saat kita cari, dia muncul di halaman pertama sempian Google loh. Oke. Oh, dia tuh kayaknya rasanya menjanjikan. Wah, ada logo dan segala macam. Anda nggak sendirian, karena banyak yang mengalami hal tersebut. Ada banyak orang yang beli dan kena scam. Uangnya hilang, barangnya nggak dikirim. Oke. Dan Google sebagai mesin mencari, mereka mencari cara apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan para penggunanya. Karena kalau misalnya penggunanya semakin banyak yang kena scam, terus mereka bilang, oh munculnya di halaman pertama hasil pencarian, oke, yang terjadi apa? Google-nya mulai ditinggalkan. Oke. Nah kalau kayak gitu gimana? Google mencari cara apa yang harus mereka lakukan. Masuklah EEAT. Tapi EEAT udah dibicarakan sekian lama, masih banyak yang bisa melawan EEAT ya? Banyak. Oke, banyak website yang bisa muncul walaupun EEAT-nya rendah. Makanya sekarang dia masuk ke authority yang baru. Gimana mereka mulai mencari ada publikasi apa di dunia nyata dan dunia online dari kategori-kategori tertentu. Oke, beberapa yang banyak dibicarakan di dunia SEO belakangan ini ada satu website berita di dunia yang kena kasus dengan Google. Kenapa? Karena halaman website ini, media ini, trafficnya turun. Diturunkan secara nggak tahu sengaja atau dari algoritma. Karena konspirasinya adalah Google tetap punya kuasa untuk melakukan demotion. Kalau promotion ke atas, ini demotion diturunin untuk website-website yang memang menurut mereka nggak bagus tapi terlalu optimasi. Oke, terlalu dioptimasi. Jadi ini ada konspirasi teori, gitu ya. Dunia portal berita ini dapetin demotion, jadi dia nggak dapat peringkat yang bagus lagi. Alasannya sederhana karena mereka menjual beritanya, dan itu udah banyak banget yang ngomongin. Bahkan mungkin teman-teman yang tadi bilangnya 8 ke atas gitu ya, ngerti tentang SEO, banyak ditawarin juga gitu. Ada dari berita-beritanya, portal media ini lumayan mahal lah. Kalau kita mau dipublikasi di sana mungkin sekitar 5.000 6.000 dolar untuk satu kali artikel. Indonesia nggak ada yang semahal itu. Belum akan. Oke. Nah, jadi Google selalu mencari cara gimana caranya supaya pelanggannya mereka itu safe. Tapi di sisi lain, para SEO merasa bahwa kok Google jadi mencari peluang ya. Kok Google membuat website saya jadi nggak bisa berkembang. Oh, kalau saya nggak bayar, istilahnya kan kalau kita dapetin dari media-media besar, press release, atau kita bangun booth, bangun toko, itu kan butuh biaya. Oke? Oh, kalau kita nggak punya biaya, Google tidak membantu kita.
Bukan begitu, oke? Bukan begitu. Tolong jangan menganggap bahwa Google itu jahat. Ah, jahat baik relatif. Tapi itu ada yang dilakukan sama Google untuk memastikan bahwa usernya mereka akan safe, mereka akan senang untuk kembali lagi ke Google. Karena mereka punya tantangan yang sangat besar. AI dengan AI generatif, dengan Search GPT, Google punya posisi yang akan berbeda untuk tahun-tahun mendatang. Oke. Kalau tanya saya 2025 apakah akan tetap Google? Akan tetap Google atau enggak? Kira-kira. Saya juga nggak tahu apakah akan tetap Google atau enggak. Jujur saya nggak tahu apa yang bakal terjadi dalam 2-3 tahun ke depan. Oke. Google masih akan ada di situ. Google akan sangat sulit untuk digeser. Report terakhir yang saya baca, Google masih menguasai sekitar 80-90% market. Enggak, kayaknya 80 market. Tapi di report yang terakhir, ChatGPT atau AI, Large Language Model, AI LLM, itu udah menguasai sekitar 5% pasar search engine di dunia. Kalau LLM itu dianggap sebagai search engine. Oke, jadi apapun yang kita ketikkan di ChatGPT itu dihitung sebagai pencarian, maka itu dinilai bahwa itu udah menguasai sekitar 5%. Apakah akan makin besar? Kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Kita juga nggak tahu apa yang bakal dilakukan. Oke, maka itu adalah yang kita perlu perhatikan. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang SEO, gimana caranya kita dominasi SEO? Apa yang cara terbaik untuk kita lakukan di 2025? Masih tetap website, masih tetap konten, masih tetap outreach. Tiga-tiganya ini tetap dijalankan. Oke. Penggunanya gimana? Apakah jumlah penggunanya akan turun? Nah, ini ada yang pertanyaan dari timnya saya malah. Mereka bilang, kalau gitu apa yang kita targetkan untuk klien-kliennya kita? Apakah masih tentang organic search traffic? Jumlah pencari yang masuk ke dalam website kita. Menurut saya, dalam 2-3 tahun ke depan, orang nggak cari lagi di search engine. Di Google maksudnya. Oke? Orang nggak cari lagi di Google. Untuk kebanyakan pencarian. Maksudnya kebanyakan pencarian, mereka yang cari untuk pencarian-pencarian awareness. Awareness itu kalau di dunia marketing dibilangnya TOFU, top of funnel, awareness search. Apa itu ini? Kenapa kita pakai ini? Saya harus beli mesin kopi yang enak itu yang mana? Semua yang pencarian untuk mencari tahu tentang satu topik, kita nggak cari lagi di search engine seperti Google. Kita mungkin bisa mencarinya di sosial media. Kita mungkin melakukan pencariannya di chat GPT AI. Okay. Kenapa? Ya karena pencariannya lebih umum gitu ya. Bahkan sekarang Google pun mengeluarkan AI generative content. Nah, kalau kayak gitu gimana? Jumlah pencarinya pasti akan diluted, akan lebih kecil lagi di tahun depan. Okay. Namun, berita bagusnya, pada saat mereka sudah menentukan mereka mau carinya yang mana, mereka udah punya sesuatu yang ada di benak pikiran mereka akan melakukan pencariannya di mesin mencari. Distributornya di mana, harganya berapa, apa penawaran yang paling bagus untuk produk tersebut, ini pro and cons-nya di mana. Jadi kalau kita ngomongin dari marketing perspektif, TOFU, MOFU, BOFU, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, bagian MOFU ke bawah yang jadi makanannya kita di dunia SEO. Itu yang jadi targetnya kita. Tapi semua pencarian akan fokus sana. Yes. Nah, berita cara untuk fokus ke BOFU dan MOFU gimana? Di dunia websitenya kita, di EEAT-nya kita tetap harus penuhin dengan top of funnel-nya kita. Jadi strateginya akan berubah, strateginya akan berbeda. Oke? Gimana caranya supaya bisa up to date dengan hal tersebut? Mungkin saya sekalian sharing, karena kita di Tofidev kita punya satu acara, satu acara untuk equip mereka yang mau mengembangkan bisnisnya di 2025. Karena rules-nya kita adalah if you're not growing, you're dying. Gimana caranya? Apa yang kita lakukan?
salah satu cara yang saya gunakan adalah saya terus belajar. Makanya teman-teman ada di hari Jumat sore sekarang juga karena teman-teman mau belajar, betul-betul. Oke, kira-kira ada satu atau dua aha momen yang teman-teman lihat, ini bagus. Siapa yang dapetin satu atau dua aha dari apa yang saya berikan selama 1 jam terakhir? Oke, saya juga masih terus belajar. Terakhir saya pergi ke Manila untuk belajar di World of Search. Kebetulan ada 2 keuntungan. Saya berbicara di sana, sekaligus saya bisa ikut ke acaranya karena mereka datang. Ada beberapa pembicara yang masuk ke sana. Salah satunya ada Craig Campbell, ada William Jones, ada Alan Smith. Jadi mereka para SEO dunia datang ke Manila, ke Philippines. Jadi saya terus upgrade pengetahuan saya mengenai dunia SEO. Sekaligus kita juga punya, tadi saya di awal sempat di-mention bahwa kita punya acara yang namanya SEOCon. SEOCon kita akan lakukan juga di tahun ini, tepatnya di Bali. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah dengar acaranya, mungkin ada belum. Izinkan saya sharing sedikit mengenai SEOCon. Kita akan lakukan di Trans Resort Bali di tanggal 4-6 Desember. Tanggal 4 ini ada workshop, 5-6 ini adalah dari 5-6 ada conference. Oke, ini adalah multi speaker event. Kita datangin pembicara datang dari seluruh dunia. Ada Heather Visiok. Heather Visiok ini adalah salah satu SEO expert, udah berpengalaman lebih dari saya nggak tahu berapa tahun dia di dunia SEO. Mungkin zamannya sebelum Google. Dia base-nya di Amerika. Dia bicara di panggung SEO di seluruh dunia. Ada Greg Gifford. Greg Gifford, dia dari sebelum zamannya Google. Udah definitely for share. Ada Andrew Holland. Ada, siapa yang kenal Andrew Holland? Dia banyak cerita di LinkedIn. Ada Jess Coles. Ada Reza Putra. Ada Daniel. Jadi ada banyak pembicara dari dunia. Saya undang mereka untuk datang ke Bali. Oke. 5-6 conference-nya. Tanggal 4 Desember itu adalah untuk workshop. Untuk mereka yang mau lebih hands-on. Untuk beberapa pembicara. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen upgrade pengetahuannya. Karena ini adalah satu sesi di mana kita kerjasama dengan menjadi pengaruh. Kita punya special offer untuk teman-teman yang mungkin tertarik. Karena tinggal 2 minggu. Tempatnya juga tinggal, setahu saya tinggal 15 tempat. 15 seat. Oke. Teman-teman untuk ngikutin acara ini harganya 4,5 juta. Oke, 4,500,000. Untuk teman-teman yang ikut teman-teman yang ikut di webinar kita pada sore hari ini, kita ada spesial potongan 500.000 menggunakan kode yang namanya menjadi pengaruh. Jadi dijadi sambung menjadi pengaruh, ada special code-nya. Oke. Untuk teman-teman yang daftar, kalau teman-teman on the edge, apa yang bakal terjadi? Kenapa saya look forward untuk acara ini? Jadi salah satu keuntungannya saya adalah saya bisa mencari pembicaranya. Saya pengen dengerin dari siapa. Saya tahu ada beberapa pembicara yang cukup favorit di dunia internasional seperti Heather Visiok, Greg Gifford. Greg Gifford itu selalu jadi pembicara favorit di satu acara namanya Brighton SEO. Ini adalah salah satu acara paling besar di dunia. Brighton SEO itu satu kali acara sekitar 2.000-3.000 orang di London. Greg Gifford selalu jadi pembicara favoritnya mereka. Lalu ada Jess Coles. Jess Coles ini selalu ngomong di Moz. Heather selalu ngomong di MozCon. Jadi ada Five Half dari Rank Watch. Ada Andrew Holland dari JBH. Mereka banyak ngomongin di panggung dunia. Saya bisa undang mereka ke Indonesia supaya apa? Supaya kita yang di Indonesia bisa belajar lebih cepat daripada kita ngikut ke Singapura, ke Malaysia. Minggu ini ada satu event di Chiang Mai, Thailand untuk belajar SEO. Sayangnya saya nggak ikut. Kenapa? Karena travel time-nya udah habis tahun ini. Jadi saya mungkin ikut tahun depan. Tapi ini adalah yang kita lakukan untuk kita sendiri belajar, untuk saya sendiri belajar. Dan saya pengen ngajakin teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, mau tahu apa yang terjadi di 2025, apa yang perlu kita perhatikan dari kacamatanya mereka. Karena kacamatanya mereka mungkin akan sedikit berbeda dengan kacamatanya kita. Jadi kita perlu tahu nih, kira-kira apa yang bisa kita pelajari untuk bisnisnya kita. Oke. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa masuk ke seocon.id/now. Oke. Untuk memastikan bahwa
teman-teman yang tertarik bisa mengambil kesempatan ini. Jadi saya punya special offer hanya untuk hari ini. Jadi kalau yang pesannya sampai hari ini nanti jam 12 malam, oke? Teman-teman yang daftar sekarang, teman-teman bayarnya adalah yang regular. Regular itu adalah untuk conference only, tanggal 5 dan tanggal 6. Oke, conference 2 hari. Oke, teman-teman yang daftar sekarang, teman-teman akan dapetin 1 hari workshopnya. Jadi teman-teman dapat tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 di Bali. Oke, 1 hari workshop. Di workshop lebih intens karena nggak banyak yang ikut di workshop, tempatnya juga tinggal terbatas. Teman-teman bisa ikut. Kalau teman-teman mau ikutin workshopnya doang, harganya sekitar 2 juta. Oke, jadi teman-teman dapetin workshopnya secara gratis. Teman-teman bisa daftar di seocon.id/now. Oke, jadi teman-teman dapat potongan 500.000. Oke, sekarang kita akan masuk ke Q&A. Kalau misalnya ada Q&A, teman-teman ada punya pertanyaan, teman-teman bisa masukin di kolom chat. Happy untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Terutama kalau misalnya teman-teman ingin mendominasi dari dunia search engine untuk tahun depan. Oke, bisa masukin ke kolom chat. Dan saya kembalikan kepada Mbak Nia. Oke, terima kasih Mas Ryan atas pemaparan materinya ya. Pastinya sangat daging banget ya kita dari awal sampai akhir mendengarkan bagaimana cara produk kita atau bisnis kita itu menjadi nomor 1 di search engine ataupun Google seperti itu. Oke, dan tadi juga sempat di-mention ya karena SEOCon bakal diadakan di Bali beberapa waktu mendatang dan pastinya Bapak Ibu atau teman-teman yang ada hadir dalam acara webinar ini mendapatkan diskon khusus langsung karena kita bekerja sama dengan Toffee Dev dan pastinya mendapatkan special offer 500.000 seperti itu. Oke, ini kita langsung move aja ke sesi Q&A. Ini ada satu pertanyaan, Mas Ryan. Ini ada, apakah bisa Yes. mengoptimalkan SEO tanpa memiliki website dengan menggunakan platform yang sudah familiar? Nah, ini dari Mbak Ima ya. Betul, Oke, betul sekali. bisa nggak kita tanpa website melakukan optimasi? Jadi pada saat kita melakukan optimasi, kita muncul di halaman pertama. Mungkin saya tanya gini, platform apa yang sudah familiar? Instagram kah? Tokopedia kah? Shopee kah? Atau apa? Mungkin Mbak Ima bisa kok kasih di komentar gitu ya, kasih di chat. Oke, tadi saya kasih tahu sesuatu. Kalau misalnya kita di Instagram, Instagram punya orang SEO nggak sih? Jawabannya ada. Mereka punya orang SEO. Oke? Mereka ngapain? Mereka memastikan bahwa untuk pencarian-pencarian tertentu, Instagram muncul di halaman pertama. Oke? Tokopedia punya orang SEO nggak? Jawabannya banyak. Kenapa banyak? Karena saya punya bekas dari timnya Tofi, ada yang kerja juga di Tokopedia. Oke? Kenapa Tokopedia punya tim SEO? Ya karena mereka juga masih punya, mereka perlu jumlah pengunjung yang banyak masuk ke Tokopedia. Karena di banyak traffic is the king. Oke? Nah pertanyaan gini, kalau kita mengoptimasi SEO tanpa punya websitenya kita, bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa. Keuntungannya buat siapa? Keuntungannya adalah untuk yang punya website. Tetap untuk yang punya website. Kayak misalnya kita punya, mungkin kita punya jual ransel, jual tas kerja misalnya. Oke? Jual tas kerja. Yang muncul siapa? Tokopedia, Shopee, pasti muncul di halaman pertama. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, bisa nggak kalau saya jual-jualan tas kerja, halaman saya, toko saya yang di Shopee atau Tokopedia yang muncul di halaman pertama? Jawabannya adalah, mungkin bisa, mungkin tidak, tapi sangat sulit. Kenapa? Karena yang punya website, yang mengatur semuanya, jadi kemungkinan besar kalau kita di marketplace, kita nggak bisa punya pengaruh yang cukup banyak untuk merubah sesuatu di halamannya. Oke, kita bisa rubah kontennya, tapi strukturnya kita nggak bisa rubah. Dan mereka punya tim yang ngurusin strukturnya ini. Tim ini ngurusin strukturnya untuk yang munculnya yang mana? Biasanya mereka punya target yang muncul, pokoknya URL-nya muncul. Yang penting website-nya mereka muncul. Mereka nggak peduli yang muncul dari halaman A, halaman tokonya si A, tokonya si B, tokonya si C. Mereka nggak peduli. Oke? Maka SEO-nya kalau kita pakai punya orang, kita punya orang lain,
maka keuntungannya adalah untuk yang punya website. Nah, pertanyaannya adalah, oh kalau gitu, nggak apa-apa sih, saya ngerjain sendiri. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. It's di luar dari pengaruhnya kita gitu ya. Uh, bukan yang keluarin effortnya adalah masing-masing. Oke? Tapi yang jangan adalah pakai agency untuk melakukan hal tersebut. Karena bayarnya bayar ke agency. Jadi SEO gratis tapi bayar ke orang yang mengerjakan. Oke? Uh, jadi saran saya kalau nggak punya website gimana? Mulai bikin website. Oke? Cuman kalau website ya tadi, kenapa website gagal? Karena website nggak dicek, website nggak dioptimasi. Oke? Websitenya nggak ada pengunjungnya. Kalau kita menggunakan, kenapa orang banyak menggunakan sosial media? Kenapa kita lebih nyaman untuk posting konten di Twitter, di TikTok, di Instagram, di Facebook? Karena kita bilang, oh, setidaknya pada saat saya upload kontennya saya, ada 2 atau 3 orang yang langsung like. Ada kemungkinan untuk viral di sosial media. Betul, betul. Oke. Ya itu emang sosial media punya trafficnya. Mereka punya orang yang datang ke dalam sosial medianya mereka. Oke. Terutama kalau kita ngomonginnya the big three atau the big five dari sosial media. Dan itu emang candu yang dibawa sama si sosial media. Oke. Kalau kita pelajari lebih lanjut mengenai digital marketing, kita bisa ngeliat tuh dengan lebih detail. Oh, kira-kira keuntungannya kita menggunakan platform ini apa ya? Dan platform ini fair play atau enggak? Nah, ini yang perlu diperhatikan juga sama teman-teman yang ada di sini. Apa maksudnya fair play? Contoh ya, saat ini kita banyak disuguhkan dengan live shopping. Betul, betul. Live shopping di platform-platform seperti TikTok atau Shopee. Itu yang paling banyak untuk saat ini. Kira-kira menurut teman-teman, fair play atau enggak? Fair play itu artinya adalah dengan kuasanya kita, dengan caranya kita, dengan metode yang kita punya, yang bisa di-repeat, bisa diulangi, oke? Hasilnya akan sama. Jadi misalnya, oh kalau saya live 8 jam sehari, selama 1 minggu berturut-turut, yang datang ke tokonya saya pasti sekian. Jawabannya adalah enggak 100% fair play. Oke? Ada yang memang dikasih, ada yang oh ya ini bagus nih, ya udah dicobain lah, dikasih. Ini dikasih coba. Saya selalu bilang sama tim saya, kalau ada yang bilang bisa mengulangi virality-nya mereka, maka mereka jago banget. Karena virality juga nggak bisa diulangi. Maksudnya diulangi, mungkin mereka kena 2-3 kali virality. Tapi dari 10-200 konten yang mereka udah upload. Tapi kalau dibilangnya konten berikutnya viral nggak? Ya udah dibikin supaya viral sih. Tapi pembuktiannya adalah pada saat kita post. Apakah benar-benar viral atau enggak. Jadi ini adalah satu bagian yang kita perlu perhatikan pada saat kita menggunakan platform orang lain. Jadi jawabannya bisa atau enggak? Bisa. Keuntungannya untuk Anda itu apa? Itu yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Ima. Oke, baik. Berarti memang lebih disarankan menggunakan website seperti itu ya, Mas Ryan? Yes, websitenya kita sendiri. Terutama website kita sendiri ya, bukan websitenya orang lain. Iya. Nah, Karena kita bisa mengatur gitu ya. yes, karena kita yang punya tempatnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sini yang jualannya jualan online gitu ya. Banyak berita yang saya dapetin dan mereka complaining tentang biaya marketplace yang lebih tinggi, lalu datanya sekarang nggak bisa kita dapatkan dan segala macam. Nah yang kayak gini gimana? Kita perlu bangun database-nya kita sendiri, perlu bangun website-nya kita sendiri untuk bisa terus berkembang di kemudian hari. Karena kalau kita nggak pakai caranya kita nggak bangun, dibilangnya digital asset-nya kita, termasuk website-nya kita, maka kita akan bergantung sama pihak ketiga, dan mungkin pihak ketiga itu akan closing down. Kalau tutup gimana? Kalau misalnya nggak dipakai lagi gimana? Contohnya ya, yang baru-baru ini terjadi. Teman-teman dengar beritanya bahwa Tokopedia
beli oleh satu perusahaan dari China, dari Tiongkok, namanya adalah ByteDance. ByteDance yang punya satu platform sosial media namanya adalah TikTok. Oke. Siapa di sini yang banyak mengerjakan di Tokopedia sebelumnya? Trafficnya naik, turun, atau stabil? Kemungkinan besar teman-teman akan bilang turun. Kemungkinan besar. Ada yang bilang stabil, ada yang bilang naik, tapi sebagian besar bilangnya turun. Kenapa? Bukan salah Tokopedia-nya. Bukan salah ByteDance ya, bukan salah TikTok-nya. Karena marketnya juga berubah, marketnya shifting. Atau mungkin karena Shopee-nya lebih advance, atau lebih ambisius. Oke. Tapi TikTok yang bergabung dengan Tokopedia, mereka trafficnya jadi naik. Jadi banyak yang pindah dari Tokopedia pindah ke ByteDance. Dari Tokopedia pindah ke TikTok. Yang jadi tantangan adalah TikTok sama Tokopedia back end-nya masih berbeda walaupun dari satu perusahaan yang sama. Mereka mencoba untuk jadiin satu. Tapi kayaknya belum 100%. Mungkin udah beberapa dapat akses ya, tapi kita masih menunggu. Nah, kalau gitu salahnya siapa? Saya punya teman satu, mereka fokusin cuma di Tokopedia. Untung pas ngobrol sama saya bilang, lebih baik diverse, lebih baik dipisahin. Tokopedia bagus. By the way, dia belum punya website. Jadi saya cuma ngasih tahu sama dia, Tokopedia bagus, oke, tapi jangan fokus cuma di Tokopedia. Coba lihat platform lain. Tadi dia bilang, nggak mau saya udah di Tokopedia dari awal Tokopedia berdiri, penjualannya selalu bagus. Sekarang di platform lain udah bisa menyamai dengan Tokopedia. Jadi dia malah dapat double revenue, karena dia diverse, dia pisahin. Nah, ini yang kita harus lakukan sebagai pemilik bisnis atau sebagai pemasar untuk di 2025 dan seterusnya. Oke, baik. Thank you, Mas Ryan. Ini juga ada feedback dari Kak Ima ya. Benar, termasuk promo-promo yang mereka tawarkan memang cenderung lebih menguntungkan mereka sendiri gitu ya, ketimbang dengan pemilik usaha ataupun kita yang Yes. melakukan itu. Nah, Oke. Oke, ini kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada yang nanya dari Mas Gozi ini. LLM tadi kepanjangannya apa ya? large language model. Oke, Kayak baik. Google, large language model. Ini adalah kalau kita banyak dengar dengan nama ChatGPT atau AI, large language model ini adalah algoritma di belakangnya. Salah satu algoritma yang banyak digunakan. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Gazi. Cara Yes. agar landing page kita bisa muncul di page one Google itu gimana ya caranya? Nah, ini adalah banyak mereka yang baru mulai. Mereka mulainya dengan lewat satu landing page. Apa itu yang maksudnya satu landing page? Satu landing page ini di dunia digital marketing dibilangnya juga sales page, gitu ya. Kita bikin satu halaman di domainnya kita. Oke. Satu website isinya cuma satu halaman penjualan, penawaran langsung. Oke. Gimana caranya halaman ini bisa muncul di halaman pertama hasil pencarian Google untuk terms-terms yang kompetitif? Jawabannya adalah sangat sulit. Jawabannya sangat sulit. Jadi gimana? Karena Google sendiri mulai menghilangkan website-website yang hanya terdiri dari satu halaman. Jadi kalau satu domainnya kita misalnya tovidev.com gitu ya, isi cuma satu halaman, nggak ada halaman lain, Google akan mengubur kita. Setidaknya mereka mencoba untuk ngubur supaya nggak muncul di halaman pertama. Google lebih mencari website-website yang punya multiple page. Halamannya banyak. Setidaknya kalau kita di perusahaan, kita punya halaman about us, halaman product, home, contact us, about us, privacy policy, term and condition, disclaimer, ya setidaknya itu. Terus ada blog, artikel, website-website seperti ini yang akan lebih diutamakan oleh, kalau kita ngomongin Google, diutamakan oleh Google untuk bisa muncul di halaman pertama hasil pencarian. Nah, jadi kalau misalnya cuma satu halaman, bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Oke, tapi susah banget. Nah, tergantung dari kita seberapa kita mau effort ke sana. Karena logikanya gini, kalau kita cuma satu halaman, maka yang kita harus push adalah, kan tadi ada 3 ya, site health, expert content, dan outreach. Oke, kalau website cuma satu halaman, expert content-nya udah di satu halaman tersebut, maka kita harus push dengan outreach atau dengan backlink. Nah, pilihannya adalah backlink-nya mau dari mana.
mau backlinknya beli backlink yang biasa banyak dilakukan oleh SEO di luar sana, PRDR 90 plus, 80 plus dari ac.id atau dari Academy atau dari manapun itu, dari Edu, dari Gov, bisa, oke, walaupun nggak long lasting. Oke, itu untuk materi berikutnya. Kita bisa bangun existence dengan ikut sponsorship di acara, kita bangun berita-berita di media supaya orang kenal brandnya kita, supaya masuk ke websitenya kita yang satu halaman itu juga bisa. Oke, tapi effortnya, usahanya akan banyak di sana. Dan kebanyakan effortnya itu jadi gak long lasting. Nah, mungkin nanti di sesi berikutnya atau ada kelas berikutnya yang kita bisa lakukan. Nah, Oke. jadi itu cukup panjang. Tapi ada satu yang ini adalah satu yang konten yang saya tunggu-tunggu, oke, di SEO Con Forum yang kita adakan di Bali. Yang jago tentang hal ini ada 2 orang yang saya invite, namanya adalah Andrew Holland yang dari UK. Dia memang ngebantuin bisnis untuk yang namanya PR online, oke. PR online. Ini adalah gimana supaya orang kenal bisnisnya dari dunia online yang bagus. Caranya itu seperti apa? Industrinya mereka udah sangat berkembang di dunia di UK, oke. Dari industrinya udah berkembang. Indonesia belum segitu bagusnya. Dan satu lagi namanya Lawrence Hitch. Ini dari Australia, oke. Dari Australia, dia juga kerjaannya ngerjain PR online. Nah, PR online ini dibilangnya adalah game changer-nya untuk tahun-tahun mendatang di dunia SEO. Kenapa? Karena bisnis kalau mau lebih stable di hasil pencarian, mereka menggunakan yang namanya PR online. Nah, saya masih belum lihat. Saya udah lihat, kayaknya Andrew udah kirimin materinya, tapi saya belum sempat buka materinya itu seperti apa. Saya pengen curi-curi ilmu di situ lah. Oke. Oke, dari Kak Gazi, apakah sudah cukup menjawab? Semoga menjawab ya dari jawaban Pak Ryan. Oke, next kita akan beralih ke Mas Firdaus. Nah, Mas Firdaus ini FYI punya bisnis paket wisata, Mas Ryan. Jadinya ini beliau Mantap. bertanya bagaimana cara website kita itu meningkat pengunjungnya? Apakah harus bertautan antara satu media ke media lain atau seperti apa? Terkhusus untuk itu ya, paket wisata ya, pemasaran paket wisata. Oh, ini travel. Wah, travel itu Betul. cukup menantang. Salah satu industri yang cukup menantang, tapi berita bagusnya adalah economic value-nya tinggi. Jadi banyak banget yang masuk ke travel menggunakan SEO untuk ningkatin bisnisnya mereka. Oke. Jadi untuk ningkatin pengunjungnya gimana? Travel ini salah satu market yang terdampak dengan localization. Apa itu localization? Saya nggak tahu paket wisatanya apa. Paket wisatanya itu ada di dalam negeri, ada luar negeri. Jadi contohnya gini ya, saya pengen untuk paket jalan-jalan ke Korea Selatan, misalnya. Oke, saya nggak tahu apakah itu yang dikerjakan sama Mas Firdaus. Apakah itu jenis tour yang dikerjakan, jenis paket wisatanya, atau mungkin jalan-jalan ke Bali. Oke, jalan-jalan ke Bali. Kalau misalnya kita bikin paketnya untuk jalan-jalan ke Korea Selatan, berarti biasanya pencarinya adalah orang-orang di Indonesia yang mau pergi ke Korea Selatan cari paket wisatanya. Atau kalau misalnya kita jalan-jalan ke Bali, oke, jalan-jalan ke Bali, mungkin orang dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia, dari Korea Selatan, dari Rusia, mereka mau terbang ke Bali untuk jalan-jalan. Nah, dua market ini aja udah beda strateginya. Karena untuk kita jalan-jalan ke Korea Selatan, kita targetinnya ke market lokal di Indonesia. Kalau misalnya orang-orang yang mau jalan-jalan ke Bali dari Singapura, Malaysia, berarti kita harus optimasi untuk mereka yang lagi lakukan pencarian. Nah, gimana caranya supaya pengunjungnya meningkat? Eh, Cara yang banyak dilakukan adalah membuat konten-konten di sosial media ataupun di website-website travel ataupun menggunakan KOL dari influencer-influencer yang ada, travel blog yang referring ke kita. Nah, ini jadi sedikit kompleks karena kompetisinya sangat tinggi. Oke, dan biasanya mereka udah ngerti tentang SEO. Maksudnya ngerti tentang SEO apa? Biasanya
udah minta bayaran. Mereka udah tahu bahwa mereka harus dibayar sedikit lah, gitu ya. Jadi eh, apakah harus hubungan media? Yes. Apakah kita harus targetin ke marketnya adalah ya? Apakah satu market yang spesifik? Yes. Jadi sarannya saya adalah kita harus tahu dulu dari marketnya itu apa. Oke, target lokal atau target ke luar negeri. Kalau luar negeri pun kita harus tahu localization-nya itu di marketnya siapa. Di marketnya Korea kah, di marketnya Singapura kah, Malaysia kah. Oke, dari sisi websitenya, site health-nya juga cukup. Ini adalah topik yang banyak dibicarakan, namanya adalah international SEO. Bikin websitenya nggak sesederhana kita bikin WordPress biasa. Oke. Tapi bukannya nggak mungkin, karena ini dilakukan sama banyak bisnis. Kalau di Indonesia, yang saya tahu menggunakan hal ini adalah Traveloka, tentu saja. Traveloka banyak ngerjain ini, mereka pakai international decision. Ya, jadi saya nggak tahu skala bisnisnya itu kayak gimana, goals-nya mau kayak apa. Jadi kalau misalnya mau diskusi, yang ini seru lah untuk diskusi. Boleh DM saya di Instagram saya ryan.christo. Bisa tanya di situ, terus kita bisa ngobrol di bagian itu. Oke, Mudah-mudahan menjawab. baik. Susah Ya, yang ini jawabannya susah banget. Saya nggak punya jawaban singkat. oke. Berarti buat Mas Firdaus bisa langsung pergi aja ya ke Ya, Instagramnya Mas Ryan dot yes. Kristo. Ryan.Christo, RYAN.Kristo. Oke, siap. Oke, thank you Mas Ryan dan Mas Firdaus. Next, kita mungkin last one ya. Ini untuk pertanyaan terakhir, Mas Ryan, menyambung dengan pertanyaan terkait LLP, berarti Ya, ke depannya LLP akan meningkatkan, ditinggalkan dan tidak lagi relevan. ya. Apakah seperti Uh, itu? Pertanyaan bagus dari Mbak Ima. LP, landing page, oke? Landing page. Apakah landing page akan ditinggalkan? Jawabannya adalah tidak. Jadi Pasti. landing page akan tetap diperlukan. Oke. Namun, cara kita treat landing page akan sangat berbeda dengan kita menggunakan website. Oke. Landing page biasanya digunakan untuk mereka yang menggunakan advertising, menggunakan iklan. Oke. Atau kalau mereka menggunakan SEO, search engine optimization, mereka menggunakan SEO sebagai jembatan untuk ke landing page. Maksudnya gimana? Nah, ini cukup rumit sedikit gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti saya. Oke. Jadi landing page biasanya kategorinya landing page ini apa? Di satu landing page itu mereka cuma punya satu penawaran. Dan di belakangnya ada satu call to action, satu hal yang satu tindakan yang diharapkan pada saat orang masuk ke landing page kita. Apakah itu beli atau kontak atau isi form atau download. Pokoknya dalam satu landing page tersebut orang masuk, oke, terus mereka lakukan tindakannya atau tidak. Oke. Nah, untuk bisnis sebagai saya juga melakukan hal tersebut. Kita banyak kita maunya adalah orang-orang itu datang ke halaman kita itu dengan jumlah yang sangat banyak, massive. Oke, berapa banyak ya? Mungkin bisa 1.000, 2.000, 5.000 sehari. Oke. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita cuma pakai SEO untuk pencarian term-term tertentu, hal itu udah sangat mustahil. Nah, jadi gimana caranya? Kita harus punya satu batu loncatan. Biasanya loncatan ini dipakainya dari SEO. Dari SEO, orang cari masuk ke halaman di websitenya kita, mereka masuk ke landing page. Di landing page ini harus bagus untuk bisa convert. Oke. Nah, selain itu apa? Selain itu ada dari iklan. Iklan nggak masuk ke websitenya kita. Kalau misalnya kita beriklan, jangan pernah masuk ke websitenya kita yang regular. Website kita yang ada home, about us, dan segala macam. Karena itu akan membuat conversionnya itu sangat kecil. Okay? Dan sulit untuk diukur. Jadi kita pakai landing page untuk bisa convert ke sana. Okay? Here's good. Ini contoh yang bagus. Contoh yang bagus adalah kalau let's say saya coba untuk sharing. Mudah-mudahan masih sama. Okay? Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ini saya.
Kalau saya cari SEO, oke. Saya nggak bisa. Oke, harus tunggu sebentar. Sepertinya, kalau saya bisa sharing, I'm sorry. Kalau teman-teman cari SEO conference di Google, biasanya SEO Con itu keluar. Oke, SEO Con untuk saat ini kita cuma punya satu halaman. Kok bisa sih bisa muncul di situ? Karena kita menggunakan yang pertama adalah kompetisinya rendah. Yang kedua, kita punya banyak dari media yang membahas tentang SEO Con. Hal itu masih bisa digunakan, oke? Tapi website SEO Con sendiri kita nggak develop. Oke, compare dengan website lain yang namanya Brighton SEO. Wow, Brighton SEO itu di-develop dengan bagus untuk dunia SEO-nya. Tapi kok dia nggak muncul untuk SEO conference? Oke, karena ada beberapa hal yang mereka miss yang mungkin kita lebih maju di situnya. Saya juga nggak tahu, karena ini adalah hasil pencarian dari Google, atau karena kita di Indonesia. Mungkin yang lakukan pencarian itu di UK sana. Oke, ada website lain yang namanya Chiang Mai SEO. Mereka juga punya multiple page. Kenapa kita bisa mengalahkan mereka? Ya karena ada beberapa hal yang kita lakukan secara offline untuk bisa membangun eksistensinya kita. Nah, jadi landing page bakalan tetap dipakai. Landing page bakalan tetap dipakai. Cuman penggunanya akan sedikit berbeda. Wah, yang ini saya bisa ngomongin panjang kali lebar. Mungkin ya nanti menjadi pengaruh bisa lah ya. Mudah-mudahan teman-teman belajar sesuatu dari bisnisnya saya sehingga saya diundang lagi sama menjadi pengaruh untuk berbagi sama teman-teman semua mengenai gimana kita ngembangin bisnis kita di dunia online. Oke, baik, thank you. Jadi memang landing page meskipun nanti 2025 ya, terutama ya Mas Ryan, pasti akan tetap digunakan seperti itu. Yes. Seperti itu. Oke. Masih akan terus digunakan. Masih akan terus ya? Masih akan Masih terus akan terus. digunakan. Yes. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ryan sudah sharing dengan kita pada sore hari ini, pastinya berkaitan dengan SEO dan bagaimana cara produk ataupun website dari kita itu bisa nomor satu gitu ya, sering dilihat oleh banyak orang dan muncul di Google seperti itu. Dan keren banget sharingnya pada sore hari ini dan pastinya mau mengingatkan lagi SEO Con lagi ada acara beberapa hari mendatang di Bali tentunya. Dan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang join pada sore hari ini akan mendapatkan special offer atau diskon spesial sebesar 500.000 untuk mengikuti acara SEO terbesar se-Asia Tenggara dengan menghadirkan berbagai pemateri yang tentunya sangat capable dan juga memiliki itu ya, apa namanya, materi yang sangat oke gitu ya untuk disampaikan dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja acara webinar kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat sekali lagi dan pastinya kita berharap dengan adanya webinar pada sore hari ini bisa membuka insight-insight baru untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sangat berguna untuk bisnis ke depannya dan juga bermanfaat untuk Tofidev terutama dan juga komunitas menjadi pengaruh. Oke, mungkin itu saja. Terakhir, terima kasih banyak Mas Ryan dan juga tim dari Tofidev mewakili dari Menjadi Pengaruh. Saya Nihayatul Saada. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan saya ucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.